Shalom saudara bersaudara di dalam Tuhan, anak cucu Cece bahkan cicit dari Opa William, Oma Sophia, Opa William Mungkar, Oma Sophia Purwa. Dalam hari ini puji akan nama Tuhan. Hari ini Oma Since Mungkar anak cucu yang akan melayani. Terima kasih untuk hari-hari kemarin, anak dari Om Mem dan anak dari Papi Martin yang sudah melayani. Haleluya, siapkan hati kita, saudara-saudara. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Keberadaan kami saat ini semua kami anugerah-Mu. Apapun keadaan kami, susah, senang, ataupun kami dalam keadaan sakit, terbaring, hanya mau datang kepada Tuhan dengan segala pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya hidup kami adalah untuk melayani Tuhan. Dengan segala aktivitas yang Kau percayakan Tuhan. Kami boleh melakukannya semua karena kekuatan daripada Tuhan, bukan karena kuasa kami. Itu malam hari ini kami saudara-saudara mau datang kepada-Mu. Kami mengakui Engkau adalah Raja kami, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Engkau yang membuat kami ada sebagai kami ada. Sama-sama kita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih. Ada sebab anugerah, ada sebab anugerah, ada karena kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, amin. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih, amin. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Saudara di mana Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. terima kasih. Haleluya Bapa. Syukur Tuhan, syukur. Baik. Syukur Bapa. Syukur Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami pergumulkan tidak terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kita akan selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan buat keluarga kita. Dimanapun keluarga kita berada, kita mau nyatakan bahwa Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan melihat segala kebaikan Tuhan. Kita akan melihat keajaiban itu. Asalkan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Lewat tugas pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Hasil yang ada pada kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kita angkat pujian ini, sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan Kasih. Betapa baiknya Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur baik. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang kasih. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah betapa baik. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, amin. Bapak Ibu,
saudara-saudaraku, kakak-kakakku, kakak-kakak sepupuku, adik-adikku, Allah yang kita. Walaupun kita berjauhan dengan bertatap muka secara online, kita percaya bahwa Allah yang mengasihi kita sehingga kita satu dengan yang lain boleh saling mendukung. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terus kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun hidup kita ini mungkin kita merasa dalam kekurangan, mungkin kita merasa kurang damai sejahtera, tetapi firman Tuhan berjanji bahwa kalau kita dengar-dengaran, kalau kita mau datang kepada Yesus, kita boleh menikmati hidup ini. Orang Nado bilang santai saja, enjoy. Ya. Orang boleh menikmati hidup ini, enjoy. Bukan berarti karena kuat dan gagah kita, tapi kalau kita terus melihat keberadaan kita, kekurangan kita, sanak saudara kita, kekurangan kakak beradik kita tidak akan enjoy. Tapi karena Tuhan ada di dalam hidup kita, apapun yang menjadi kekurangan kita, baik, makanya ada tetap firman Tuhan ini adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita dalam keadaan lemah, tapi kita mau katakan Yesus, amin. Oh para Allah yang telah menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, kau berseru. Maka kuat tangan-Mu Tuhan selalu menangkan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup aku tak menyerah, kau penguatan, kau pertolonganku di tempatmu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan lembut akan sayap, dengan sayap-Mu ku akan tinggi di tengah badai, ku tak menyerah, dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku.
Rajaku. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati kami Tuhan. Kira bala ya sekira. Haleluya. Oh Tuhan. Hati pada malam hari kami saudara. Haleluya. Masa-masa seperti ini. Lama ya sekira dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lama ya. Saudara-saudara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Ya bala ya sekira. Ini sembah kami Tuhan. Ini hormat kami. Ini pengagungan kami Tuhan. Saudara bersaudara kami Bapa dalam nama Yesus. Ya bala ya sekira. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbalabaya sikirala takai. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami saudara bersaudara, keturunan dari Bungkar Korua. Kami berdoa Tuhan malam hari ini memohon kepadamu supaya kuasa Tuhan Roh Kudus tercurah bagi kami semua keluarga Bapa. Dimanapun kami berada Bapa, di situasi apapun kami Tuhan, dalam pekerjaan kami apapun Tuhan, kami berdoa memberkati semua keluarga Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu nanti sebentar akan disampaikan Tuhan, kami mohon pengurapan Allah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi malam hari ini. Kuasa-Mu dinyatakan bagi kami semua keluarga besar keturunan Bungkar Korua Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Ya. Halo, shalom semua, selamat malam. Saudara bersaudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya bukan secara kebetulan malam hari ini bisa bersama-sama dengan kakak-kakak semua, adik-adik, keponakan, cucu ya. Mana si cucu ini yang di Makassar ini. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, diberkati Tuhan dan terhindar dari wabah virus corona yang sedang melanda bangsa kita. Baik, puji Tuhan, malam hari ini saya akan langsung dengan pembacaan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari surat Rasul Paulus
2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan saudara-saudara semua, kakak-kakak semua, ya adik-adik semua, cucu semua, boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan. Kalau ada Alkitab di samping saudara-saudara semua, boleh dibuka dan kita baca sama-sama dan renungkan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin dihajar, namun tidak pernah dapat mengenai kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, teman-teman semua, kakak beradik, kakak-kakak semua, ya, malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu akhir daripada zaman ini, ya. Kalau kita membaca pada ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Hari-hari terakhir ini kalau kita melihat masa-masa sukar itu sudah terjadi. Ya. Kalau kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini, hari-hari terakhir pada saat ini, masa-masa sukar itu sudah kelihatan dan sudah terjadi di antara kita. Sudah terjadi. Ya. Dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang apa yang menjadi sukar di dalam kehidupan kita? Sekarang apa yang menjadi masalah di dalam alam sekitar kita? Karena pada hari-hari terakhir dikatakan akan terjadi masa-masa yang sukar. Dan ini memang sudah terjadi. Masa sukar sudah mulai terjadi. Kita sudah lihat di sekitar kita bahwa masa sukar itu sudah mulai terjadi. Ya. Kalau kita melihat dalam keadaan sekitar, banyak orang mengatakan, misalnya contoh, usahanya gagal. Terus kemudian usaha yang dijalankannya misalnya tersendat-sendat. Kemudian pekerjaannya mungkin dia di PHK. Mungkin dia bermasalah di pekerjaannya. Dan sebagainya. Dan kalau kita melihat akhirnya masa-masa sukar itu sudah terlihat jelas di mata kita. Ya.
Dan ini yang membuat kita kadang-kadang khawatir akan hidup kita, khawatir akan keluarga kita, khawatir akan bapak kita, khawatir akan anak-anak kita, dan sebagainya. Terkadang mulai muncul khawatir oleh karena melihat situasi dan kondisi kita saat ini yang terkadang menyeratkan hati kita, ya, menyeratkan pikiran kita. Ya, kalau kita melihat beberapa waktu lalu kita sudah mulai hampir 2 tahun berjalan ini, kita di masa-masa pandemi. Ya, pertama kita new normal tahun yang lalu, kemudian mulai PPKM terakhir ini, kita akan dibatasi dalam keadaan situasi dan kondisi. Dan itu menjadi masalah, baik pekerjaan, baik gereja, baik ekonomi, baik apapun itu menjadi masalah karena terdampak oleh karena pandemi. Dan itu menjadi masalah yang luar biasa. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di luar negeri juga sama seperti di Indonesia mengalami hal-hal yang sukar. Bapak Ibu yang dikasih, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kakak beradik, malam hari ini saya mau mengajak kita bisa melihat firman Tuhan di masa-masa yang sukar seperti ini. Apa yang harus kita perbuat? Karena ayat yang kedua dikatakan, coba perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Seberapa banyak manusia mencintai dirinya sendiri dan tidak mengasihi orang lain lagi. Seberapa banyak manusia sekarang menjadi hamba uang oleh karena masa-masa yang sukar saat ini. Seberapa banyak orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Malam hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan. Terkadang memang dari situasi dan kondisi kita saat ini, kita kehilangan kasih. Betul atau tidak? Bahkan saudara, kakak beradik, ya, sering baku-baku marah. Sering baku-baku tersinggung. Betul atau tidak? Sering yang namanya cekcok. Sering yang namanya tersinggung. Oleh karena cuma masalah sedikit. Kehilangan kasih. Dan firman Tuhan sudah katakan, di masa-masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bahkan menjadi hamba uang. Dan itu sudah terbukti. Berapa banyak kita lihat di layar monitor, TV, dan sebagainya. Media, ada banyak pembunuhan, ada banyak anak dibunuh, orang tua dibunuh, bapaknya sendiri dibunuh, mamanya sendiri baru-baru kemarin, minggu yang kemarin, anaknya dan istrinya dibunuh. Ya, kita banyak melihat di layar kaca TV dan sebagainya, media-media sosial yang lain. Bahkan mungkin kalau kita dikirimi video-video yang mencekam Bapak Ibu, teman saudara-saudara sekalian, kadang-kadang hati ini menyayat hati, mengiris hati ini, melihat, menangis, melihat keadaan situasi dan kondisi. Anak bunuh papa, papa bunuh anak, kemudian anak bunuh mamanya, kemudian mamanya bunuh anak yang masih kecil-kecil. Ini luar biasa, kasih hilang. Kasih itu sudah hilang. Pada saat-saat ini, masa-masa yang sangat sukar, kasih itu hilang. Ini luar biasa. Bahkan mencintai dirinya sendiri. Bahkan menjadi hamba uang. Dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mudah-mudahan saudara-saudara, bersaudara kita semua, ya, kakak beradik, kakak-kakak, adik-adik, keponakan semua, ya, mudah-mudahan tuh tetek-tetek lihat kamari patorang semua, tuh papa de mama lihat kamari patorang masih hidup ya, torang baku-baku bae semua. Betul enggak? Torang baku-baku bae, saling mengasihi satu dengan yang lain, apalagi kakak ade semua. Oh,
Tu papa de mama, tete, kakek, kita rompe kakek balik kamari dari surga. Waduh. Tetapi anak-anak ada sehat-sehat semua. Ada baku-baku baya semua. Jangan baku-baku marah. Firman Tuhan so bilang di akhir-akhir zaman seperti ini akan kehilangan kasih. Mereka akan menyombongkan dirinya menjadi sombong. Hati-hati dengan kita, Bapak. Hati-hati dengan kita kalau ada masalah di dalam keluarga kita. Bahkan anak-anak kita, bahkan orang tua kita, bahkan suami kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Hati-hati. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mereka menjadi pemberontak. Mereka menjadi pemfitnah. Tidak memperdulikan orang tua, tidak memperdulikan agama. Ini manusia di akhir-akhir zaman. Dikatakan ayat yang ketiga, tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Ini ayat 3 ini yang mencengangkan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Hello, kakak-kakak. Hello, adik-adik semua, keponakan-keponakan semua. Ya. Cucu-cucu kalau ada. Halo semua. Kalau ada yang baku marah di sini, mari berdamai. Amin. Ini firman Tuhan dah bilang. Kalau tidak mau berdamai, wah ini yang luar biasa. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 dikatakan, perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dapat lihat, rajin sekali ke gereja. Betul ini firman Tuhan tuh bilang, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya, Dapalia rajin sekali ke gereja. Dapalia rajin sekali berdoa. Dapalia rajin sekali memuji Tuhan. Tapi masih baku-baku marah dengan kakak, adik, dengan keponakan, dengan saudara yang lain. Masih baku-baku marah, bahkan baku veto dan sebagainya. Mari torang baku-baku saya. Mari torang bahkan torang baku-baku kasih doa. Kalau ada yang sakit, tadi udah bilang siapa yang sakit, torang doakan di sini supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Enak tuh kalau dia torang berdoa, torang semua di sini berdoa kong Tuhan sesembuh, betul enggak? Enak tuh? Atau enak tuh torang kalau torang saling baku-baku sayang, betul enggak? Pasti enak. Tapi coba kalau torang baku-baku marah. So pasti torang enggak baku-baku enak kalau baku-baku marah. Mau lewat di muka rumah, balia ke sana. Balia juga langit. Yang usah balia di rumah. Mari kakak beradik, torang semua baku-baku sayang. Pasti Tuhan mau yang begitu-begitu. Pasti Tuhan ingin dalam hidup kita. Pasti Tuhan torang damai sukacita. Apalagi dalam masa seperti ini, torang dalam masa pandemi, masa PPKM. Ya. Puji Tuhan, torang masih sehat-sehat semua. Kalau torang so terpapar COVID, kong so tidak bisa sembuh bagaimana? Ya.
Orang masih bersyukur karena Tuhan masih kasih nafas buat orang. Masih kasih kesehatan buat orang. Mari orang baku-baku sayang. Mari orang baku-baku kasih doa. Supaya Tuhan mau orang begitu. Betul enggak? Jangan kalau orang pulang misalnya atau baku dapat di mana kek. Aduh, dia kok tersinggung-singgung pak kita tuh hari no. Jadi sudah coba sih. Gitu kan. Kenapa dia ada marah-marah pak kita gara-gara cuma ini? Nah, begitu. Dia ada veto-veto ke sana pak kita kong lebih tak lari jotare. Nah, saudara-saudara, kakak-kakak semua, adik-adik semua di dalam Tuhan, keponakan semua, mari torong baku sayang semua. Ya karena Tuhan mau begitu. Kong bagaimana dibicara? Ada dibicara enggak kalau torong baku sayang? Mari torong baca di pasal yang keempat ayat yang kelima. Ya. Pasal yang keempat 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Pertama dibilang begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini yang penting. Kalau orang bisa menguasai diri di dalam segala hal. Apa itu? Di dalam segala hal berarti semua yang menjadi keterkaitan dengan diri kita, dengan masalah kita, dengan apapun, orang tua kita, adik kita, anak kita, dengan siapapun dalam pekerjaan kita, apapun itu, dengan keterkaitan dengan kita, maka kuasailah dirimu. Ini yang penting. Dia bilang, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita perlu menguasai diri. Orang Kristen ternyata perlu menguasai diri. Kalau orang Kristen menguasai diri, maka mungkin kalau kita ada masalah ya, di muka, masalah dengan istri, masalah dengan suami, dengan semua, dengan siapapun, pasti orang akan bisa kuasai diri kita. Kemudian yang kedua dibilang, sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ini perlu kesabaran dalam hidup kita. Amin. Perlu orang bersabar. Perlu sekali itu. Ya. Jadi pertama tadi menguasai diri, kemudian berani bersabar. Apapun yang jadi masalah, dorang kayak mau hina pangana, dorang kayak mau hina pak kita, dorang kayak mau cerca pak kita, mau apapun, bersabar. Bersabar. Sampai Tuhan tolong. Sampai Tuhan datang, bersabar terus. Ya enggak ada kok orang mati yang bersabar, betul enggak? Coba kasih tahu pak kita, kalau ada orang mati yang sabar. Nah, kalau ada orang mati yang sabar, wah, ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak pernah lihat dan kita tidak pernah dengar orang mati dengan sabar, tidak pernah. Kalau orang mati dengan darah tinggi pernah, betul enggak? Karena setelah mungkin marah-marah, banyak garam, maka yang minyak kok jadi darah tinggi, akhirnya koit. Orang Cina bilang koit, mati. Ya. Karena apa? Karena darah tinggi. Nah, kalau itu banyak kali kita dengar. Orang mati karena darah tinggi banyak kali. Dan orang mati karena penyakit banyak. Karena kanker banyak. Tapi kalau orang mati dengan sabar belum pernah kita dengar. Belum pernah kita lihat. Makanya sebetulnya beruntung kalau kita punya kesabaran yang tinggi. Punya kesabaran yang kuat. Beruntung. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini perlu kuasai dan kemudian bersabar. Amen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita orang semua baku-baku sayang, baku-baku baik. Kong waktu orang baku dapat satu kali kok orang mesti baku dapat jo semua. Entah kayak baku dapat di Languan di mana. Wah, ini rame-rame enak ini kalau sebaku dapat semua. Iya toh.
Kalau aku dapat, aku dapat datang dari Surabaya, datang dari Makassar, datang dari Jakarta, kumpul di Langon. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Pasti pasti bisa. Haleluya. Puji Tuhan, mari tolong berdoa dulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan. Malam hari ini biarlah kami diajar oleh firman Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Tuhan, kuasa Allah, sehingga kami akan benar-benar mengerti maunya firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi terima kasih ya, terima kasih PTN. Selalu lupa bilang terima kasih karena berhadapan jadi hampir lupa terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Jadi mungkin sederhana atau dilihat sepele. Yang Tuhan inginkan yaitu baku-baku sayang harus banyak sabar. Kalau dulu kalau Pak Heri bilang enggak ada orang mati dengan sabar dari dulu kita masih kecil ikut-ikut dengan kakak sepupu, Kak Foni, Kak Indang, Kak Eli, Bapak Jalan orang di Mevi karena satu angkatan ya. Dora Angel masih kecil ya, Windy masih bersekolah, ya kan Kak Fondo cuma bilang enggak ada orang mati yang sabar kecuali bagantung diri katanya. Ya toh kita serta ingat. Pas Heri bilang ada Kak tuh ya. Kak Yeli bilang coba tanya Kak Yeli ada itu Madi dang. Iya betul. Kita serta ingat waktu kita kan ikut-ikut yang dorang bilang enggak ada orang mati yang sabar. Cuma ada kata tuh almarhum Kak Foni tadi sudah sebutkan ya. Madi kita ingat sekali walaupun kita masih kecil. Winnie juga masih kecil, masih bolak-balik sekolah. Wah apalagi Chandra, woi masih toyak sekali. Angel lagi, ada apa lagi? Kita di Mevi satu angkatan ya Mev. Orang so dengar toh, enggak ada orang mati yang sabar. Jadi firman Tuhan hari ini malam ini orang musibah sabar. Kecil loh. Cuma musibah sabar. Dalam persoalan keluarga, persoalan kakak beradik, ya dengan orang tua terutama itu harus panjang sabar. Kak Foni waktu kesaksian dulu sama Rafika kurang sabar apa sebenarnya Kak Foni ya. Akhirnya lihat Kak Foni punya kesabaran ya, sudah teruji. Sebenarnya itu kunci dari kesabaran teruji. Ya teruji Kak Foni kesabaran terhadap Rafika ya. Rafika ada di sini ya. Jadi selalu ada ya. Sayang Evon nggak ada ya. Mungkin Evon juga, Kak Evon juga bersahabat dengan Chandra, tapi nanti akan teruji ya Chandra ya. Mesti buktikan Mama bersahabat, Bapak bersahabat, kita mesti bukti supaya orang tua gitu. Windy juga. Amin. Sabar, ya. Jadi Jadi memang orang tua dengan anak itu harus dan saling sayang menyayangi. Masa pulang kontoran cuma dengan hello ya anak, ya toh masa kita lewat di depan Pak Mevi ke rumah pun kita lihat ke kiri bukan lihat ke kanan. Nah itu keterlaluan ya. So jauh-jauh karena bak marah, kalau salah baku marah, betul enggak? Kalau orang bak marah pasti kan orang malu, betul enggak Kak Foni? Betul enggak Kak Yali? Win, kalau orang bak marah pasti tong malu toh? Kalau ada bak marah, kemudian misalnya Windy Surabaya karena ada baku marah dengan Angel, kita pesudara untuk Angel Mak tadi mau pipa dia, ada baku marah, itulah. Jadi Tuhan mau malam hari ini begitu. Kak Yeli juga pulang kampung, mesti baku baik dengan kakak beradik kan? Mantap itu. Dia mantap. Oke itu pulang ke rumah kakak, ke rumah keponakan, ya kan? Ya begitu juga Chandra. Kalau pulang nggak mungkin dia nak sila Mevi. Kalau udah baku marah ya dia bilang, itu dulu tuh pintu anak Chandra. Ya, orang kamu diberkati oleh Tuhan. Jadi sebelum orang mau akhiri, orang mau baca cerita kata ya. Kalau Kak Foni istilah bakar roka, tapi bakar roka bukan cerita orang ini. Dia toh beda bakar roka cerita orang. Orang mau bakar roka, ini orang yang menulis. Airin khususnya ya. Kak Herli tadi khotbahnya, penyampaiannya banyak bahasa Manado. Cuma pastikan Airin juga harus ingin tahu ya. Ya Airin ya. Pasti mungkin ada kata-kata yang Airin baru dengar
nanti no cari tahu po Vidi, nak mungkin Vidi nak tahu, gitu kan ya. Fransin nggak ada, ya. Jadi ada kata-kata orang Manado dan pasti Fransin mungkin itu boleh bertanya ke Makfon. Apa yang tadi maksud ya? Karena orang ini saudara bersaudara. Oke, orang mau berdoa dulu, ya. Orang mau berdoa dulu khusus Kak Jeffrey. Jadi nanti Kak Herli Pak Herli yang pimpin berdoa untuk Kak Jeffrey yang lagi dirawat, lagi di opname. Orang aminkan setiap doa. Ya, orang percaya itu kuasa kan tak terbatas. Jadi saat orang bilang amin dalam kesehatan, dipulihkan, Tuhan pasti menjamah. Nah, itu pertama. Boleh tahu Angel, papi sakit apa Angel? Kira-kira. Makanya pas ke rumah sakit apa kira-kira ada apa di bagian tubuh papi yang sakit? Dari dokter sih katanya ada bercak di paru-paru. Cuma masih belum jelas karena masih mau berdoa supaya flek itu lewat tangan dokter, lewat obat-obatan Tuhan pulihkan. Orang mesti bersatu. Orang mesti beriman bersama bahwa flek itu nanti akhirnya setelah dokter periksa, soalnya ada. Ya, bukan karena dokter atau apa, Tuhan memakai semua kita dan Tuhan yang berkuasa. Nah, kedua, nanti Kak Herli aja semua ya sekalian penutup baru orang mau bercerita. Rencana Briandi tanggal 11 ya mau menikah. Jadi ada 2 pokok doa kita. Ya, 2 pokok doa kita. Nanti setelahnya nanti kita berdoa saudara-saudara, tapi kita benar-benar 2 pokok doa malam hari ini untuk kesembuhan dari kakak kita, papa kita, orang tua kita ya, om kita, Kak Jeffrey Wulur, Pak. Jadi namanya lengkapnya Jeffrey Wulur gitu loh. Ya, suami dari Kak Meina Mungkar gitulah. Baru Briandi, pernikahan Briandi, keluarga Kak Fei dan Kak Sony. Jadi tanggal 11 ya. Nanti Kak, khusus kita benar-benar minta kepada Tuhan 2 pokok doa ini. Haleluya. Haleluya. Orang mau angkat satu pujian dulu untuk membawa iman percaya kita kepada Tuhan lebih lagi khususnya saat kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya mungkin ada di antara kita yang mau minta doa pokok gitu loh. Ya tadi kan 2 pokok doa, tapi mungkin di antara kita boleh mau bilang, Rafika juga Pak. Rafika sekarang kan sudah masuk asrama. Proses demi proses dia hadapi. Kita akan melihat hasil ya dari apa yang sudah menjadi komitmen. Kalau tidak didukung di dalam doa juga, tentunya Rafika akan merasa sendiri. Ya, jadi dalam doa kita, doa keluarga, kita harus berdoa membawa Rafika juga karena ini bukan semudah membalikkan telapak tangan ya. Karena di sana proses-proses itu tidak mudah dan akan banyak cobaan ya yang tidak terpikirkan. Mungkin ada yang tadi sudah 3 pokok doa dan yang di antara kita di malam hari ini mau minta doa, mari boleh. Doa untuk Mami biar tulang-tulangnya biar bisa pulih gitu. Soalnya Mami udah takut ke dokter kan, jadi ya biar Tuhan yang menyembuhkan aja. Oh, Mami dari Airin ya? Iya, maminya Airin. Dari Airin mungkin saat benar-benar minta Tuhan yang berkarya untuk kakinya ya, khusus untuk kakinya ya Pak ya, Mama Airin. Jadi istilahnya sudah tulang pundak sih. Tuhan cara. Oke, ada lagi? Minta maminya Airin tulang pundaknya juga. Ya. Jadi ada tulang-tulang yang bermasalah ya Pak? Iya bermasalah. Ke dokter lagi. Ya, oke berarti sudah 4 pokok doa. Baru ada lagi mungkin yang mau minta doa khusus ya, selain yang aku sebutkan tadi. Tentunya nanti akan digabung untuk saudara besar kita, saudara bersaudara dari kita, ya. Tetap minta bantu doa buat Papi ya, Papi Martin. Oh, iya. Akhir-akhir ini nafasnya agak terganggu, sesak-sesak terus. Oh, Papi juga ya, Papi Martin. Oh iya, oke. Tunggu ya. Haleluya.
Kosan ada spidol di sini. Oh, Oke ya, jadi kita mau siapkan hati kita. Jadi pertama untuk kesembuhan Kak Jeffrey ya, ulur. Kedua, kita berdoa untuk persiapan pernikahan Briandi. Pernikahan Briandi. Tanggal 11. Baru ketiga, tadi Rafika, sekolah Rafika ya. Kita bawa terus dalam doa. Rafika. Ya, biar nggak salah, kalau ada yang mau ditambah boleh Rafika. Baru keempat, untuk kesembuhan Mama Airin. Untuk tulang-tulang bagian kaki dan bagian punggung. Haleluya. Oke, Mama Airin, Rafika, baru kesiapan Briandi dan kesembuhan Kak Jeffrey. Oke. Siapa yang tadi? Siapa? Yang susah bernafas. Iya, Mama Airin. Tadi yang satu. Oh, yang bagian paru. Martin, Papi Oh, Papi Martin. Martin, lupa. Papi Martin. Pak Martin. Kak Atet yang ada flek bagian dada. Kasih Papa saya itu. Nanti Mama yang ngomong, Papa yang doain. Oke, kita siapkan hati kita. Segala khawatirku serahkan padamu, Bapak. Segala khawatirku. Bagian dada ada flare. Jadi kita sama-sama biar fokus doa kita benar-benar tertuju. Hari ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Haleluya. Segala kekhawatiran Segala kuat kami mau serahkan kepadamu Tuhan. akan padamu. Allah pembela. Segala kuasaku ku taruh di kaki Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, Tak ada satu dapat penutupnya. Bila kau yang mengangkat, tidak ada yang dapat merebutkan. Tapi dalam hadirat Tuhan kita mulai naik keluar. Haleluya Yesus. Buat kakak kita Oh, haleluya. Kira bala ada Yesus. di dadanya. Mari kita satukan iman kita. Supaya dimulai berdoa. Kita haleluya. Haleluya Yesus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau berdoa syafaat kepadamu Bapa. Kami bawa di dalam doa untuk Kak Jeffrey Tuhan. Yang saat ini sedang lagi sakit dirawat Tuhan. Menurut informasi dari Angel ada flek di bagian dadanya saat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, memohon kepadamu Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau adalah jawaban kami. Hanya Engkau punya kuasa mampu menolong Kak Jeffrey dalam keadaan sakit Bapa. Kami berdoa biar kuasa-Mu menyembuhkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, kami serahkan Kak Jeffrey ke dalam tangan Tuhan. Juga kami serahkan Pak Martin yang sedang lagi sesak nafas saat ini Bapak. Sulit untuk bernafas oleh karena sakit suatu penyakit Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Pak Martin disembuhkan oleh Tuhan. Sama Engkau akan menyembuhkan juga Kak Jeffrey Tuhan. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan
Sembuhkan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dahulu sampai saat ini Bapa. Kalau Engkau sudah menyembuhkan, yang sakit. Kalau Engkau sudah pernah menyembuhkan yang lumpuh. Kalau Engkau juga sudah pernah membangkitkan mereka yang mati. Kami masih meyakini akan kuasa-Mu sama seperti sampai saat ini Bapa. Kami mohon Tuhan, mari Engkau sembuhkan Kak Jeffrey dan Mami Martin Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Engkau pasti menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa di dalam doa buat persiapan pernikahan dari adik kami Briandi dan calonnya Regina Tuhan pada tanggal 11 September ini Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan tolong semua yang sudah dipersiapkan. Semua apa yang sudah mereka lalui Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong. Biarlah rencana ini akan jadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan Kak Freli dan Kak Sony Tuhan. Yang mengurus semua acara ini Bapak. Kami berdoa, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kecukupan semua Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Sehingga acara persiapan pernikahan dari Briandi dan Regina akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Rafika ke dalam tangan Tuhan. Saat ini dia sudah mengambil keputusan untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk belajar tentang Alkitab, untuk belajar tentang pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa Bapa buat Rafika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau Engkau sudah mempersiapkan dia, kalau Engkau sudah mempersiapkan dia sebelumnya Tuhan, kami percaya inilah rencana-Mu bagi dia Tuhan. Sekalipun dia banyak melewati tantangan pada waktu-waktu yang lalu. Tapi kami percaya oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, dia boleh mengambil keputusan untuk datang melayani Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan, Mama dari Irene. Tuhan kami percaya, kalau saat ini sedang lagi sakit juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau menjamah dan menyembuhkan Mama daripada Irene Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang punya kuasa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak punya kuasa Tuhan. Tapi Engkau Allah kami, Tuhan kami yang mampu melakukan segala sesuatu. Mampu menyembuhkan Mama daripada Arya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami. Kakak beradik kami, orang tua kami mungkin. Keponakan-keponakan kami, bahkan sampai kepada cucu-cucu kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapak. Baik yang ada di Langoan, yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar. Dimanapun mereka berada, saudara-bersaudara kami Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Lindungi kami semua Bapa dari wabah virus corona, dari wabah yang sedang melanda bangsa kami ini Bapa, dari satu penyakit ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Allah bagi kami semua Bapa, bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pekerjaan semua saudara-saudara kami. Kau buat semua berhasil Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan apapun yang kami geluti Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami akan terus mengalami mujizat Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan. Mengalami yang namanya kuasa Tuhan.
yang menolong kami, semua saudara bersaudara di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kami sudah bertemu satu sama yang lain, keluarga, keturunan dari Wungkar Korowa Tuhan. Kakek kami Tuhan, kami berdoa biar Tuhan akan berkati kami semua. Sampai kepada cucu-cucu Tuhan, kami berdoa, berkati semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, eratkan kami dengan tali kasih-Mu. Kasih yang sempurna, kasih yang dari Tuhan, sehingga kami selalu Tuhan saling mengasihi, saling mendoakan, saling terbeban satu sama yang lain Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menolong kami, yang memberkati kami, yang memulihkan kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan rencana-rencana dari keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa, Tuhan mari Engkau persiapkan semuanya. Apapun yang direncanakan oleh semua keluarga Tuhan, kami berdoa, Tuhan akan berkati semua. Bukakan jalan semua Bapa. Luruskan semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri kebaktian kami. Doa kami pada malam hari ini. Biarlah kuasa Tuhan akan terus memberkati kami. Saudara bersaudara, baik yang ada di Lamongan, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Surabaya, di Makassar, di Bali mungkin, dan di mana-mana pun kami berada. Tuhan, Engkau menolong, menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami terus berada dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau akhiri doa kami pada malam hari dan ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput mereka yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, puji Tuhan, saudara bersaudara, kita semua diberkati oleh Tuhan, dan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. Saya pamit dulu, ada tamu saya ya. Baik, terima kasih Pak Gembala, terima kasih Herli. Yuk, saya ada tamu di bawah ya. Baik, Tuhan berkati. Ya, haleluya. Sekarang ruangan bebas. Bebas di dalam orang bercerita, bebas berkarya. Keluarga, bercerita saling mendukung. Ya. Oke ya, orang bercerita bebas saudara bersaudara ya. Ya, mata masih keluar ya, kalau ada yang mau tidur, mau kerja, bukan berarti